the mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more painful scenes. Kurang sedap datang dari juara kelas light heavyweight UFC Jamahal Hill. Harusnya ia bertarung mempertahankan sabuk juaranya menghadapi Jiri Prochazka di UFC 292 pada 20 Agustus mendatang. Namun kini Hill harus rela menaruh sabuk juaranya untuk diperebutkan. Hal itu terpaksa ia lakukan setelah mengalami cedera tendon Achilles. Jamahal Hill mengumumkan sendiri kabar tak mengenakannya ini. Dia menyebutkan bahwa dia merobek tendon Achillesnya. Cedera serius itu membuat Hill terpaksa harus melepaskan gelar UFC light heavyweight-nya yang baru saja ia dapatkan beberapa bulan lalu. Ia juga menyebutkan jika cederanya tersebut membutuhkan operasi dan waktu serta rehabilitasi yang cukup lama agar bisa pulih sepenuhnya. Namun seperti halnya juara sebelumnya Jiri Prochazka, Jamahal Hill pun tidak mau membuat divisinya stuck. Ia memutuskan untuk melepas gelarnya seperti halnya Jiri Prochazka kemarin. Juara sebelumnya pun mengalami hal yang sama. Jiri melepas gelar yang baru ia dapatkan setelah mengalami cedera. Gelar yang Jiri lepaskan diperebutkan 2 kali, yang mana Jamahal Hill sukses meraihnya dan kini harus ia lepas kembali. Gelar light heavyweight UFC memang mempunyai sejarah selalu dikosongkan pemiliknya sejak tahun 2018 lalu saat Daniel Cormier menjadi juara. DC saat itu mengosongkan gelar light heavyweight untuk naik ke heavyweight melawan Stipe Miocic. Lalu Jon Jones berhasil meraihnya dan kembali mengosongkan gelarnya di tahun 2020 lalu. Lalu Jiri dan kini Jamahal Hill juga mengosongkan gelar mereka di light heavyweight. Kabar ini tentu membuka pertanyaan baru yang tentu saja sangat penting bagi kelanjutan divisi ini. Secara hitung-hitungan Jiri Prochazka adalah orang yang paling berhak memperebutkan title ini, apalagi memang ia dijadwalkan melawan Hill di UFC 292. Selain itu, ia juga adalah juara light heavyweight sebelumnya. Maka yang harus dicari hanya tinggal lawan dari Jiri Prochazka. Dan Magomed Ankalaev adalah nama yang langsung muncul untuk menjadi lawan Jiri Prochazka. Magomed adalah top contender yang tersisa untuk Jiri lawan. Blachowicz sudah punya pertarungan melawan Alex Pereira yang naik kelas. Maka Magomed Ankalaev menjadi lawan terlayak untuk Jiri. Selain itu, ranking mereka juga sangat berdekatan. Jiri merupakan kontender ranking 1 dan Ankalaev ialah kontender ranking 2. Keduanya merupakan match up sempurna yang sedang dalam masa terbaik mereka. Jiri dalam puncak performanya dengan 13 winning streak dan Ankalaev pun demikian. Ia sedang dalam puncak performanya dalam 10 winning streak di UFC. Sangat ketat, sengit dan pastinya luar biasa seru. Mengingat meski Ankalaev memiliki kelebihan di area ground, namun tidak sesuperior Dagestani lainnya. Ia lebih superior di area atas. Dan Jiri Prochazka sudah terbukti sangat tangguh dalam hal bertahan di area ground saat melawan Glover Teixeira. Bahkan ia bisa membalikan keadaan di akhir ronde. Maka secara garis besar keduanya sangat berimbang. Tidak ada yang lebih unggul di satu area secara mutlak. Meski begitu, pertarungan yang sudah terbooking antara Blachowicz versus Alex Pereira juga dimunculkan sebagai kemungkinan yang bisa berubah menjadi perebutan gelar. Namun rasanya akan sangat tidak fair dan jelas tidak tepat. Pasalnya Alex Pereira hanya pendatang baru yang baru saja kalah. Beda cerita jika ia datang sebagai seorang juara seperti Adesanya saat itu. Blachowicz pun saat ini berada di ranking 3 dan pertarungan imbangnya melawan Ankalaev tidak berakhir impresif untuk performanya. Jelas sangat jomplang jika dibandingkan match up Jiri Prochazka versus Magomed Ankalaev, di mana Jiri Prochazka sendiri masih seorang juara light heavyweight secara moral karena tak pernah ada yang merebut gelarnya melainkan ia sendiri yang dengan lapang dada mengosongkan gelarnya demi kelangsungan kompetisi di divisi ini. Selain itu, ia memang sudah dijadwalkan untuk title fight melawan sang juara Jamahal Hill, jadi memang jatah title fight sudah seharusnya di tangannya. Dan posisinya pun ada di puncak ranking top contender, maka title fight adalah jatah mutlak bagi seorang Jiri Prochazka.
Ankalaev pun demikian, title fight-nya melawan Blachowicz amat sangat kontroversial. Keputusan imbang juri amat sangat merugikannya. Secara statistik, Ankalaev lebih dominan dan seharusnya ia menang saat itu. Bahkan Blachowicz sendiri merasa ia memang kalah saat itu. Namun juri memutuskan hasil imbang sehingga tidak ada yang menjadi juara malam itu dan gelar tetap kosong. Maka Ankalaev amat sangat layak kembali mendapatkan title fight dan secara ranking ia juga berada di ranking 2 tepat di bawah Jiří Procházka. Namun meski begitu belum ada pengumuman resmi, akan tetapi Jiří Procházka versus Magomed Ankalaev adalah title fight light heavyweight yang paling masuk akal saat ini. Maka kemungkinan besar mereka lah yang akan bertarung untuk gelar yang dikosongkan oleh Jamahal Hill. Kita tunggu saja update-nya. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Francis Ngannou berhasil mewujudkan impiannya untuk bertinju melawan Tyson Fury. Semua yang ia impikan setelah keluar dari UFC akhirnya terwujud. Hal utama yang ia keluhkan ialah bayaran, di mana saat title fight terakhirnya saja Ngannou hanya dibayar $600.000. Menurutnya ia layak dibayar lebih dari itu, dan negosiasi mereka pun buntu dan Ngannou memilih keluar dari UFC. Setelah terus berusaha, akhirnya di tahun ini impiannya mulai terwujud. Ia dikontrak PFL dengan nilai jutaan dolar, bahkan ditambah 50% hasil penjualan pay-per-view yang bisa mencapai puluhan juta dolar. Dan belum juga ia bertarung di VFL, kemarin ia mengumumkan kontrak bertinjunya melawan Tyson Fury. Dan inilah uang yang diincar Ngannou. Menurut Daily Mail, Ngannou mendapatkan jaminan bayaran senilai 8 juta dolar. Ia juga berhak atas pay-per-view share dan berpotensi menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta dolar untuknya tergantung penjualan pay-per-view. Belum lagi bonus dan endorsement deal lainnya. Apalagi ia akan bertarung di Riyadh, Arab Saudi yang dikenal sangat royal dalam hal bayaran. Jelas Ngannou sudah membuktikan semua yang ia katakan tentang UFC. Ia berhasil membungkam semua nada sumbang dan nawait yang sampai saat ini masih mengkerdilkan aspirasi Ngannou. Ia meraih impiannya untuk bertinju dan menghasilkan uang besar seperti para petinju dan seperti yang pernah dilakukan Conor McGregor. Ia pun meraih kebebasan kontraknya dengan PFL yang memberinya bayaran besar serta kebebasan untuk bertinju di luar PFL. Orang ini benar-benar sudah melalui semua kepahitan yang tak bisa dibayangkan siapapun. Untuk sekedar hidup nyaman di Prancis, ia rela mendaki gunung, melewati hutan-hutan, berenang di lautan, terlantar di gurun pasir, ditembaki dan dipenjara. Maka ketika saat ini ia berada di puncak, rintangan negosiasi bukanlah hal yang berat untuk ia lalui. Kita tunggu saja Ngannou versus Tyson Fury tanggal 28 Oktober di Riyadh, Arab Saudi. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.